saya akan berikan kepada kalian ini dalam bentuk YouTube, jadi nanti bisa dipelajari lagi setelah sesi ini selesai. Mungkin sambil menunggu teman kalian kalau masih ada yang ingin bergabung, saya akan wait a minute. Saya akan membagikan sebuah video tentang interview yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian supaya punya gambaran kalau umpamanya interview itu dilakukan dalam bahasa Inggris, biasanya akan seperti apa? Nah, ini ada dalam video ini. Tapi saya yakin tidak akan sesulit yang di sini, karena kalau di dalam video ini baik interviewer yang mewawancara dan interviewee yang diwawancara itu kan sama-sama berbahasa Inggris ya. Jadi mereka adalah native speakers of English ya. Jadi mereka adalah penutur asli bahasa Inggris. Sementara nanti kalaupun kalian ada interview dalam bahasa Inggris, saya yakin bahwa interviewernya, pewawancaranya bukan orang Inggris asli ya, atau bukan penutur bahasa Inggris asli. Jadi sama seperti kalian, sama-sama orang Indonesia, dan makannya juga masih pakai makan nasi ya, bahkan makan mie pun masih dicampur nasi ya. Jadi masih bahasa Inggrisnya tidak sesulit yang di sini. Internetan sekeluarga, coba deh. Lazada Imlek Sale mulai 12 sampai 21 Januari. Iklannya banyak sekali ya kalau di YouTube itu ya. Oke, jadi di sini saya akan putarkan video interview dalam bahasa Inggris dan akan saya singkat-singkat saja. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin utama atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau wawancaranya diadakan dalam bahasa Inggris ya, atau dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya buka dulu yang 13 pertanyaan kemarin di interview itu. Jadi inti dari sebuah wawancara atau interview kerja, wawancara kerja, job atau job interview adalah kamu menceritakan tentang diri kamu ya, menceritakan tentang diri kamu. Nah, di sini nanti akan diberi petunjuk bagaimana cara menjawab pertanyaan tell me about yourself. Ceritakan tentang diri kamu, oke? Bisa dengar ya? Bisa didengar ya videonya? Oke, bisa, Sir. Oke, bisa, Sir. Mr. Davis is ready to interview you now. Ya, jadi ini Pak Davis itu sudah siap menginterview kamu ya. Dipersilakan, ini sekretarisnya. Ini Elizabeth ini, atau enggak Maria Goretti. Jadi sekretaris harus badannya harus langsing ya. Thank you. Hello, Mr. Torres. Hello. Nice to meet you. Ya, jadi ini interview yang berbahasa Inggris yang asli itu seperti ini ya. Jadi, hello Mr. Torres, nice to meet you, gitu kan. I'm Tom Davis, the manager of LCI Software. Ya, Nice. jadi pewawancaranya namanya Mr. Davis ya, Pak Davis, yang diwawancara namanya Torres ya. Orang biasanya kalau namanya Torres itu orang Meksiko ya, orang Meksiko. Atau orang-orang yang lahir di negara-negara yang berbahasa utama Spanyol ya. Seperti Meksiko, terus
Guadalajara, terus mana lagi Argentina, gitu ya. Nice to meet you, Mr. Davis. First, I'd like to congratulate you on passing our aptitude test. Ya, jadi ini Pak Davisnya memberikan selamat karena sudah lulus tes. Ini Torresnya. First, I'd like to congratulate you on passing our aptitude test. Oke. You did very well. Thank you. So, how did you hear about this job? Ya, ini walaupun pertanyaan ini tidak ada di ke-13 pertanyaan yang saya berikan kemarin, tapi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang juga sangat umum ditanyakan oleh pewawancara, baik wawancaranya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, yaitu how did you hear about this job? Ya, kamu tahu pekerjaan ini dari mana, gitu kan? Dalam bahasa Indonesia pun juga seperti itu ya. Kalau wawancaranya dalam bahasa Indonesia, tahu pekerjaan ini dari mana? Anda tahu lowongan pekerjaan ini dari mana? Ya, oke. Cara menjawabnya adalah how did you hear about this job? Bagaimana Anda tahu tentang pekerjaan ini? I saw an advertisement online. I clicked on it and it brought me to your company's website where I applied for it. Ya, kalian jangan terganggu dengan pronunciation dari Torres yang begitu cepat, karena bukan itu intinya. Intinya kalau ditanya how did you hear about this job, bagaimana Anda tahu tentang pekerjaan ini, jawabannya adalah kamu menyebutkan sumbernya ya, sumber dari mana kamu mendapatkan pekerjaan itu. Misalnya kamu melihat website atau dari membaca halaman Facebook page ya sebuah perusahaan gitu kan. Kamu menyebutkan sumbernya ya. Oke, seperti juga Torres menyebutkan bahwa sumbernya adalah website ya, website perusahaan. Oke, mungkin kita saya fast forward, saya cepatkan saja ke pertanyaan tell me about yourself ya. Coba. Makes sense. What do you know about our company so far? Oke. Pertanyaan berikutnya yang juga umum dan ini what do you know about our company so far? Ini ada di pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 10 ya. Teman-teman, itu di nomor 10 bisa kalian cek, itu adalah what do you know about our company? Ya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Jadi kalau ditanya tentang apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, jawabannya kira-kira seperti ini. I've read on your website that for over 10 years, LCI Software has delivered professional services on software development projects for clients all over the world. Ya, jadi jawaban Torres adalah pertama dia menyebutkan sumbernya. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini mestinya kan sumbernya website perusahaan ya. Jadi berdasarkan apa yang saya baca dari software perusahaan, perusahaan Anda sudah melayani jutaan klien ya. Atau kalau itu PT Angkasa Pura atau Garuda Indonesia atau Lion Air, kamu bisa membaca website Lion Air atau Garuda Indonesia dan kamu sebutkan apa yang kamu baca di situ. Ya, misalnya I've read from your company website that your company has served more than 1 million customers. Ya, dari website yang saya baca, saya mengetahui bahwa perusahaan Anda sudah melayani jutaan pelanggan ya untuk penerbangan baik internasional maupun domestik. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, what do you know about our company, kamu muji-muji perusahaan itu, tapi berdasarkan apa yang kamu baca di website ya, dan kamu sebutkan juga sumbernya ya. Itu ada di nomor 10 pertanyaan itu ya. Kamu lihat lagi. I can tell from the pictures. Okay. The software product. Bachelor's degree in environmental biology. So, yeah. Saya akan fast forward untuk pertanyaan tell me about yourself ya. Yes, we always try to do quality work. The software products we build help many brands transform their businesses. So, tell me about yourself. Ya, ini pertanyaan yang inti dari wawancara adalah coba ceritakan tentang diri kamu, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat jawabannya Torres. Karena kebanyakan dari kalian biasanya agak bertele-tele menyebut tell me about yourself ini. Kalian ceritain tentang lahir di mana, tentang hobimu apa,
lahir di mana, terus hobimu apa, terus tinggal di mana, itu sebenarnya tidak perlu kamu sebutkan karena itu tidak berkaitan dengan pekerjaan, ya. Tidak berkaitan dengan pekerjaan dan itu juga sudah ada di CV kamu. Lahir di mana gitu juga ada di CV kamu. Nah, yang paling penting adalah kamu menceritakan pengalaman kerja. Kalau punya pengalaman kerja. Nah, kalau kalian yang fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja, yang kamu sebutkan apa? Mestinya yang kamu sebutkan adalah pendidikan kamu. Sekolah kamu yang berkaitan dengan lamaran yang kamu lamar, pekerjaan yang kamu lamar. Pekerjaan yang kamu lamar kan menjadi staf bandara. Mestinya yang kamu sebutkan adalah latar belakang pendidikan kamu yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Latar belakang pendidikan kamu apa? Kamu belajar di Tadika Puri selama 8 bulan atau 6 bulan, ya. Nah, di Tadika Puri kamu belajar hal-hal yang berkaitan dengan penerbangan, dengan pekerjaan di bandara. Itu yang kamu sebutkan, ya. Coba kita lihat Torres ini ketika ditanya tentang tell me about yourself, apa jawaban dia? I completed a bachelor's degree in environmental biology. Perhatikan, dia bahkan tidak menyebutkan nama dia loh. Dia bahkan tidak menyebutkan my name is Torres, tidak. Dia langsung menyebutkan I completed a bachelor's degree in environmental biology. Saya menyelesaikan gelar sarjana saya di bidang biologi lingkungan. Langsung ya. Jadi langsung to the point ke latar belakang pendidikan, karena itu yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia tidak menyebutkan my name is Torres, I was born in Mexico, I am 20 years old, tidak. Dia bahkan tidak menyebutkan umur dan sebagainya, karena tidak begitu penting, ya. Oke. And a master's degree in environmental informatics. Ya, dan dia mengambil S2 di bidang informasi lingkungan, ya. I managed to get a job in the environmental engineering industry. But I soon realized I wasn't cut out for that job and decided to move to a different industry. Nah, kebetulan Torres ini kan pengalaman kerjanya sudah banyak. Jadi selain dia menyebutkan tadi kuliahnya di S1 di environmental biology, terus environmental informatic environment itu S2-nya, dia menyebutkan pengalaman kerja dia, ya. Dia kerja di sini terus pindah. Itu kalau sekali lagi kalau sudah punya pengalaman kerja. Kamu kan belum. Jadi ini bagian ini tidak terlalu penting untuk kamu ketahui. Jadi yang paling penting untuk diketahui kalau ditanya tell me about yourself, bolehlah kamu sebutkan nama kamu, nggak apa-apa. My name is Elizabeth, my name is Yorita, tapi langsung I graduated from Tadika Puri Airline Academy in umpamanya di bulan Januari, ya, in January 2022. During my study at Tadika Puri, I learned bla 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 bla. Saya belajar ini bla 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 bla. Itu yang penting. Karena itu yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar, ya. Oke. Sekarang saya ingin ke poin berikutnya. Pertanyaan yang ada di situ yang juga ada di video ini, ya. Coba. Dan jelas terjadinya, kenapa kita akan terjadi? Karena kejadiannya pada jam 8 malam. Ya, ini saya akan skip langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang what is your strength, ya? Apa kekuatanmu? Sebentar, ini, aduh, iklannya banyak banget. And courage. I give my strength. I would love to grow my career at a company that has a great reputation in the software industry. What are your strengths? Ya, what are your strengths ini adalah apa kekuatanmu, ya. Apa kekuatanmu di sini, kekuatanmu, ya, jamak, ya, atau lebih dari satu yang ditanyakan. Ini sama dengan pertanyaan nomor 7, ya. Nomor 7 kamu lihat, what is strength itu sama dengan what are your strengths, ya. Apa kekuatan kamu? Nah, kita lihat jawaban dari Torres, ya. My strengths are persistence and courage. Ya, my strengths are persistent and courage. Kekuatan saya adalah persisten. Persistence itu tidak gampang menyerah, and courage.
dan courage itu artinya adalah keberanian. Jadi, kalau ditanya tentang apa kekuatan kamu, inilah contoh jawabannya. Ya. Jadi kamu bisa menjawab kekuatan saya adalah tidak gampang menyerah dan kekuatan saya adalah berani. Bisa juga yang lain kamu sebutkan, misalnya saya orangnya bertanggung jawab, ya. Saya orangnya bisa bekerja dalam tim dan bisa bekerja secara individu dengan baik. Saya orangnya berkomitmen. Saya orangnya tepat waktu. Nah, itu kekuatan kalian, ya. Jadi jawabannya seperti itu kalau ditanya strength, ya, tentang kekuatan. Itu pertanyaan nomor 10 kalau yang saya berikan kemarin, ya. Berikutnya kalau ditanya tentang kelemahan, ya. Tanya tentang kelemahan, di sini dia penjelasannya panjang nih tentang kekuatan, ya. Kita tidak perlu ambil semuanya. Nah, ini juga dia disebutkan I'm also a great team player. Saya adalah pekerja dalam tim yang bagus. Ini masih tentang kekuatan, ya, tentang kekuatan. Sekarang kita cari pertanyaan tentang kelemahan, ya. Pertanyaan tentang kelemahan dan apa jawaban Torres, ya. Nah, ini pertanyaan tentang kelemahan itu di pertanyaan nomor 6, ya. Number 6. Pertanyaan nomor 6 bisa kamu Team. What are your weaknesses? ya, what are your weaknesses, ya. Itu pertanyaan nomor 6. Di situ what is your weakness, ya, cuma satu. Tapi aslinya mungkin yang lebih tepat what are your weaknesses, ya. Apa kelemahan-kelemahan kamu? Karena kelemahan bisa lebih dari satu. Dan jawaban Torres adalah I can be a bit too straightforward at times, and sometimes that hurts people. ya. Jadi kelemahannya Torres adalah I can be a bit too straightforward at times and sometimes that hurts people, ya. Jadi saya bisa belak-belakan, ya. Straightforward itu saya memiliki kecenderungan untuk belak-belakan, ya. Jadi kalau ngomong itu belak-belakan, nggak disaring, ya. And sometimes that hurts people. Jadi kadang-kadang kata-kata saya yang tidak saya saring itu menyakiti orang lain, ya. Jadi umpamanya orang lagi rambutnya acak-acakan, kita bilang, lo rambut tuh jelek banget sih. Lo nggak keramas ya mandi tadi nggak keramas ya. Itu kan ngomongnya belak-belakan kan, jujur, ya. Nah itu bisa menyakiti orang. Nah Torres menyebut itu sebagai kelemahan, ya. Menyebut itu sebagai kelemahan. Tetapi ketika ditanya tentang kelemahan, kita tidak hanya menyebutkan kelemahan kita, tetapi juga bagaimana caranya mengatasi kelemahan itu, ya. Dan di sini kita akan lihat bagaimana Torres menyebutkan bagaimana cara dia mengatasi kelemahannya dia itu, yang suka belak-belakan itu, yang suka ngomong apa adanya, nggak disaring itu, ya. Coba kita lihat. But I'm working on this and try to stop myself from being overly direct. Ya, but I'm working on this. Tapi saya berusaha mengatasi kecenderungan dia yang suka belak-belakan itu, and try to stop myself from being overly direct, ya. Jadi saya berusaha untuk tidak belak-belakan, ya, menjaga diri supaya nggak belak-belakan kalau ngomong, ya, diatur, direm mulutnya itu, ya, supaya tidak nyakitin orang. Nah itu. Seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya apa kelemahan kamu, what is your weakness, jawaban kamu adalah umpamanya kelemahan saya susah bangun pagi. Nah, caranya bagaimana mengatasinya? Caranya adalah saya setiap hari menyetel alarm, seperti itu, ya. Ya, atau umpamanya kelemahan saya adalah saya gampang lupa. Cara mengatasinya bagaimana? Saya mencatat, ya. Saya mencatat apa-apa yang harus saya lakukan, ya. Seperti itu. Jadi ketika ditanya kelemahan, sekali lagi, kamu tidak hanya menyebutkan kelemahan, tetapi bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Jadi sebenarnya ketika ditanya tentang kelemahan, yang dimaksud adalah apa saja kelemahan kamu yang sudah bisa kamu atasi. Nah, itu yang kamu sebutkan, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini videonya akan saya kirimkan ke kamu. Nanti bisa dilihat. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke membahas 13 pertanyaan kemarin itu, ya. Kita bahas. Jadi kemarin kan ada 13 pertanyaan. Terus saya minta kalian untuk memberi jawaban, ya. Nah, begini. Mungkin tidak semuanya punya jawaban, ya. Minimal untuk tiap pertanyaan ada 2 jawaban. Maksimalnya 5. Jangan banyak-banyak, ya, karena waktu kita terbatas, ya. Jadi sekarang untuk pertanyaan, please tell me about yourself.
Siapa yang mau memberi jawaban, memberi kontribusi jawaban, silakan kirimkan jawabannya ke grup, di copy paste, ya, di copy paste, ya, silakan. Siapa saja, maksimal 5 ya, maksimal 5, minimal 2, maksimal 5. Kalau lebih dari 5, yang lainnya mungkin tidak kita bahas dulu, atau nanti kalau masih ada waktu bisa kita bahas ya, karena kan kita biar tercover 13 ini. Kalau saya jawab semuanya nanti nggak cukup waktunya ya. Silakan dikirim yang mau kontribusi jawaban, kirimkan ke WA Group. Oke, kita lanjut ke ini pilihan jawabannya. Itulah kenapa kemarin saya minta kalian menulis. Oh, jangan, Bona. Itulah mengapa saya pengen kalian menuliskannya di Word. Oke, good. Karena kalau di Word itu langsung bisa saya copy paste dan saya perbaiki ya. Oke. Jadi ini Miltiades sudah. Nah, ini jawaban nomor 1. Oke, Miltiades mana? Ya, silakan dibaca ini jawaban kamu. Thank you very much inviting me to be interviewed today. My name is Hubertus Milteres Bau. I am 20 years old. I graduated from the Kupang branch of the Airlines Business Career Academy Trikapuri. I majored in aviation officer. Oke, perhatikan ini saya perbaiki. Jadi ini cara membacanya adalah graduated ya, graduated. Graduated from the Kupang branch of Airlines Business Career Academy Tadikapuri. Atau gini langsung ya, majoring in ya, majoring in being an airline officer lah ya, airline officer. Ya, seperti itu ya. Ini tadi cara membacanya. Thank you very much for inviting me to be interviewed today. Ya, coba dibaca lagi, Hubertus Miltiades, yang kalimat ini. Thank you very much for inviting me to be interviewed today. Ya, to be interviewed today ya. To be interviewed today. Ini bacanya interviewed. Nanti bisa dicek lagi di videonya bagaimana pengucapannya yang benar ya. Nah, ini kan saya rekam ini. Oke, ini pilihan pertama. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Ini bisa ya digunakan sebagai jawaban. Thank you. Oh, ini panjang sekali, Yuyun Yanuvita. Jangan panjang-panjang seperti ini. Pendek saja. Pendek saja. Coba ini ya. Jadi kamu nggak perlu menyebutkan kamu anak keberapa, itu orang nggak perlu tahu ya. Sebenarnya pewawancara juga nggak pengen tahu tentang itu. Kamu anak nomor 3 atau kamu anak pungut atau anak apa, itu sebenarnya nggak pengen. Pewawancara nggak pengen tahu itu. Ya, pewawancara cuma pengen tahu latar belakang kamu yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Nah, ini terlalu panjang. Oke. Nah, ini coba mungkin bisa saya saya potong ini seperti ini saja mungkin. Oke. Apa saja target itu? Target itu adalah orang yang melakukannya atau sesuatu yang dilakukan itu adalah subjek. Ya. Target kita apa saja? Ada yang tahu target kita apa saja? Oke, nah ini juga. Ya, itu adalah poin intinya ya.
Ya, I just graduated from Tadikapuri Airline Business Career Kupang batch 14 ya. Boleh seperti ini. I am able to work individually or in a team. I also always do my work, complete my work carefully and quickly. I am a hard worker. Reliable, friendly, disciplined, punctual, ya, and punctual, and I like to work. Ini nggak perlu disebutkan karena kan sudah Oke. Besides that, I have the ability. Besides that, I have a good communication skill. Yeah, I have a good communication skill. And I am able to use computer, MS Office, and able to learn quickly, to learn things quickly, to learn new things quickly. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dihapus saja. Ya, jadi disingkat seperti ini, Yuyun. Silakan dibaca Yuyun. Jadi kalau ditanya please tell me about yourself, bisa kamu jawab seperti ini. I just graduated from Tadikapuri Airline Business Career Kupang batch 40. 14. I am able 14, bukan 40, 14. 14. Ya. I'm able to work individually or in a team. I also always complete my works carefully and quickly. I'm a hard worker, reliable, friendly, disciplined, and punctual. Punctual. Besides that, I have a good communication skill and I'm able to use computer, Microsoft Office, and able to learn new things quickly. Very good. Jadi kalau ditanya jawaban kamu ini bagus banget ya. Tapi singkat ya, jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Seperti ini. Ini sudah mencakup semua. Oh, kamu bisa ngoperasin komputer, kamu orangnya gini ya. Bagus. Good. Yes, sir. Ini yang lain juga bisa ditiru ya. Boleh ya. Atau ada yang lain lagi? Oke, ini Gresta juga mirip dengan jawabannya Hubertus ya. Ya. Jadi boleh seperti itu. Atau gabungan ya, kamu gabung. Okay. My name is Maria Gresta. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career, majoring in being an airline officer. Ya, inilah kenapa saya dulu itu sangat mewanti-wanti, sangat apa istilahnya, cerewet ya, mengingatkan kalian untuk huruf besar, huruf kecil ya, karena ini seperti ini ya. Kalau tulisan kalian nggak bisa dipahami kalau huruf besar, huruf kecilnya nggak benar ya. Seperti ini boleh, Gresta ya? Yes, Coba dibaca. My name is Maria Gresta Pada. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career, majoring on being an airline official. Bukan majoring on, tapi majoring in ya. Majoring in an airlines being official. an airlines officer. An airlines official. Oke, terus tadi juga ada Bona, boleh. Jadi boleh kalian pakai ini, boleh juga saya menyarankan yang punyanya Yuyun ini yang paling, saya rasa jawaban yang paling bagus itu ya. Nah ini
Bona, jangan menyebutkan lahir-lahir seperti itu. No, people don't want to know about it. Orang nggak pengen tahu tentang itu. Kamu lahir tanggal berapa? Apakah kamu lahir atau menetas dari telur? Itu sebenarnya tidak orang tidak pengen tahu. Ya. Siap, Pak. Ya. I graduated ya ini ya. Jangan I'm graduate. Oke. I graduated from Tadika Purli Airlines Business Career majoring in being an airline atau airport ya officer. Nah, ini nggak perlu. Ini pada dasarnya sama jawabannya dengan Gresta ya. Oke. Coba dibaca Bona. Siap, Pak. My name is Bonaventura Finutus. I graduated from Tadika Purli Business Career, majoring in being an airline officer. Boleh seperti itu. Nanti silakan ditambahin seperti ini. I am a hard worker, reliable, friendly, disiplin seperti itu ya di jawaban kalian yang setelah ini ya. Gresta maupun Bona ya. Ya. Karena ini jawabannya Yuyun ini yang paling lengkap ini ya. Oke, good. Sekarang kita ke nomor 2 biar tercover semuanya pertanyaannya. Kalau ditanya why should we hire you? Mengapa saya harus mempekerjakan kamu atau menerima kamu sebagai karyawan? Coba tolong minimal 2 orang untuk kontribusi. Silakan kirimkan jawaban kamu di WA Group. Ada S-nya. Oke, otomatis walaupun tidak pakai S misalkan, itu sudah diketahui Oke, di sini sudah ada yaitu dari Yuyun ya. Oke. Alright. Ini dari Yuni. Oke, jawabannya adalah pilihan jawaban pertama adalah mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Why should we hire you? Because ya, dikasih because ya. Karena kan pertanyaannya mengapa? Because I can adapt with other employee. Oke. Saya bisa beradaptasi dengan pekerja lain ya. I can adapt with other employees. Boleh? Itu pilihan jawaban yang pertama ya. Kenapa dipekerjakan? Kamu harus dipekerjakan because I can adapt well with other employees. Adapt ya with other employees. Silakan Yuyun dibaca. Why should we hire you? Ya, silakan Yuni dibaca. Because I can adapt well with other employees. Nah, ini dibaca well, bukan will ya. I can adapt well with other employees. Ini dibaca adapt, bukan ini dibaca well, bukan will. Sekali lagi. Why should we hire you? Ya, Yuyun, dibaca sekali lagi. Yang keempat, menggunakan WHP. Apa sih WHP? WHP itu berarti menggunakan Ya, dibaca lagi. Tadi bacanya masih kurang benar itu. Dibaca lagi. Yuyun. Kenapa ini kok tidak menjawab? Oh, hujan deras ya. Oke. Coba pakai headset. Coba pakai headset, terdengar tidak? Nah, di sini rumusnya tinggal ditambahkan aja WH-nya di awal. Kita tadinya boleh begini. Kita letakkan what will it be?
Where were you doing last night? Gimana kamu mengerjakannya malam tadi? Where were you doing last night? Apa kamu mengerjakan? Why were you doing last night? Sebenarnya Gresta, Sir. Yang pertama kirim. Oh, Gresta. Oke, coba Gresta dibaca. Why should we hire you? Will, because I have the abilities, skills, and knowledge that you are looking for. I am Oke. Good. Ya, ini ya. Well, because I have the abilities. Ya, lanjutkan. who can work by smart working, and I have skills in making decisions public, and of course, I am passionate about this company. Ya. Jadi kita perbaiki ya pilihan katanya. Well, because I have the ability, skills, and knowledge that you are looking for, I am a person who can work by smart working, and I have skills at making decision and public speaking. And of course, I am passionate about this company. Oke, ini boleh ya. Jadi pilihannya ada dua. Ya, sudah dua jawabannya. Boleh yang A dan yang B ya. Oke, good. Thank you. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau masih ada waktu bisa kita tambahin lagi pilihannya ya. Kita tambahin lagi pilihannya. Nomor 3, why do you want to work at our company? Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami ini? Mengapa? Coba dikirimkan ke grup minimal 2, kita bahas. Nomor 3, silakan dikirim ke grup. Kalau ada yang punya jawaban. Oke, ini Hubertus. I want to work in this company because it always provides the best service. Oke, good. Oke. Ini pilihan jawaban dari yang diberikan oleh Hubertus Miltiades. Kita lihat, kita benerin pilihan katanya dan grammarnya. I want to work in this company because this company always provides the best service. Ya. This company is well known both nationally and internationally. Ya. And internationally. Jadi saya ingin bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini selalu memberikan pelayanan terbaik. Perusahaan ini juga terkenal baik secara nasional maupun secara internasional. Begitu ya. Silakan dibaca Hubertus. Why do you want to work at our company? I want to work in this company because this company always provides the best Provides. service. Ini dibaca provides. Bacanya provides, bukan provides. I want to work in this company because this company always provides the best service. This company is well known. Ini dibaca nun, is well known. This company is well known both nationally and internationally. Ya, ini both ya, both nationally and internationally. Ya. Coba sekali lagi. This company is well known both nationally and internationally. Very good. Oke. Pilihan jawaban yang lain coba kita lihat. Ada dari Gresta ya. Jangan panjang-panjang. Oke. Very good, Gresta. Boleh jawabannya seperti ini. Kita perbaiki dulu apa namanya
grammarnya. I would love to work at International Atari Airport. Jadi ini International Atari Airport because it is the best airport in the province ya, di provinsi ya, bukan hanya di kota. Besides, Atari Airport has been awarded by Airports Council International with Airport Customer Experience Accreditation Program in 2019. Ya, ini jawaban dari Gresta, tapi yang saya ingin baca bukan Gresta, tapi Yorita. Coba kamu baca yang nomor 2 ini, yang pilihan yang B ini. Why do you want to work at our company, Yorita? Silakan Yorita dibaca yang B ini, dihidupkan dulu. Maaf Pak, hujan jadi tidak dengar. Pakai headset coba. Ada headset tidak? Baik. Bagaimana? Headsetnya tidak baik. Oh, oke. Elizabeth coba. Elizabeth bagaimana? Apakah pakai headset bisa dengar dengan baik? Halo Elizabeth Ananias ya. Halo Sir. Pakai headset tidak? Tidak Sir. Oh, oke. Tapi bisa dengar Sir. Tapi bisa dengar ya. Oke. Coba jawab pertanyaan ini. Kamu baca yang opsi yang B ini. Why do you want to work at our company? Coba kamu baca yang B ini. I would love the work at International Atari Airport, Kupang, because it is the best airport in the province. In the province. In the province. Besides, Atari Airport has been awarded by ACA. Ini aja, langsung kamu baca yang ini. By the Airports Council International. By the Airports Council. By the Airports Council International. By the Airport Council International with airport customer experience accreditation program in 2019. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya ke Gresta dulu. Ini kan yang buat Gresta ya. Halo Gresta. Yes, sir. Ini maksud kamu ini dikasih penghargaan apa ini? Saya kok nggak kurang jelas ini. Penghargaannya apa? Berupa akreditasi. Oh, akreditasinya apa? Akreditasinya ada A, B, C gitu? Ini di A. Akreditasinya A, oke. With has been awarded, has been accredited A, ya, has been accredited with accredited A, ya, by the Airport Council International in 2000, ya. Ya, ini bisa dihapus ya. Ya. Jadi, besides Atari Airport has been accredited A by the Airports Council International in 2019 ya. Seperti itu ya. Jadi terakreditasinya A kan? Oke. Oke, itu dulu. Yang lainnya nanti ya, kalau ada waktu. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah nomor 4 itu pertanyaannya adalah why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu ingin menjadi staf bandara atau staf maskapai? Silakan kirimkan grup.
Nanti Bona kalau ada waktu kita bahas ya jawaban-jawaban yang belum tertampung. Kalau cukup waktunya, karena kan cuma sampai jam 3 saja. Silakan kirim ke grup. Kenapa pengen kerja sebagai staff airline atau staff maskapai? Kalian itu staff bandara atau staff maskapai sebenarnya? Staf bandara. Staf bandara ya. Oke. Kalau staf bandara berarti pertanyaannya harusnya why do you want to be an airport staff ya? Airport staff bukan airline ya. Ya, kenapa kamu pengen jadi staf bandara? Coba dikirimkan. Oh, alright. Nanti itu yang Bona ya. Ada tidak? Ya, ada yang masih menulis. Boleh kalian jawab kalau mengapa pengen jadi staf bandara? Karena saya suka membantu orang ya. Oke, becoming oke. Ini jawaban dari siapa ini? Bona ya? Iya, Pak. Ya. Oke, boleh. Kita lihat ya. Jawaban nomor 4 ada dari Bona, sumbangan dari Bona. Kita bahas. Mengapa kamu pengen jadi staf bandara? Because, ya selalu awali dengan kata because, karena pertanyaannya adalah karena, mengapa. Jadi jawabannya adalah karena. Because becoming an airline staff member is my dream. It's my dream, Mas, not her. Ya. It's my dream. And I think being an airline staff member is very good job for me. Oke. Ini airline-nya diganti airport ya. Tadi katanya airport ya. Airport atau airline sebenarnya. Ya, bolehlah ya. Airport atau airline sama saja. Nanti tergantung pertanyaannya. Kalau jawab pertanyaannya airline, kamu jawab airline. Kalau pertanyaannya airport, kamu jawab airport ya. Why do you want to be an airport staff? Because becoming an airport staff member is my dream, and I think being an airport staff member is very good job for me. Oke, sebenarnya sama saja. Coba dijawab Bona. Why do you want to be an airport staff? Bona? Because becoming an airport staff member is my dream, and I think being an airport staff member is a very good job for me. Oke, good. Ya, boleh seperti itu. Atau yang lain? Pilihannya? Ada lagi? Tidak ada. Lemah. Mana ini tidak ada? Cuma satu. Kenapa pengen jadi? Ya ada. Oke, Elizabeth silakan kirim Elizabeth. Yuyun, di sana masih hujan, Yun? Masih, Sir. Coba dilihatin di luar. Ini kamu di dalam kamar atau di mana? Iya, di dalam kamar. Kalau keluar jauh? Tidak. Coba keluar sebentar di bawah. Ini pakai HP kan? Iya. Oke, coba keluar sebentar. Saya pengen lihat. Oke, baik, Sir. Apakah hujannya masih air? Masih. Hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Oke, boleh. Why do you want to be an airline staff? Because I want to have any experience. Oke, boleh. Nah, ini dijadikan satu ya jawabannya ya. Jadi ada 3 alasan yang disebutkan oleh Elizabeth Ananiasia mengapa dia ingin bekerja sebagai staf bandara. Pertama, because first ya.
Dia pengen punya pengalaman di dunia penerbangan, ya. Further experience in the world of aviation, ya, boleh. Second, yang kedua, saya pengen membantu keluarga saya, ya. I want to help improve. I want to improve my family's economy, ya. To improve my family's financial situation. And third, because I really want to work at the airport. Because I really want to work at this airport, ya, di bandara ini. Oke. Oke, mana Yuyun? Yes. Mana? Oh gitu, oh, bagus ya. Oh itu rumah kamu. Alright, oke, bagus juga ya Oke. Jadi luas sekali ya apa halamannya ya Yuyun ya? Yes, sir. Oke, good. Ya udah masuk. Nanti kamu masuk angin. Right. Enggak, saya cuma pengen lihat aja apakah hujannya sama kayak di sini. Di sini kan hujannya air ya. Apakah di sana hujan air mata? Oke, jadi alasannya yang dari Elizabeth Ananiasea, why do you want to work as an airline staff? Kenapa kamu pengen jadi staf bandara? Because first I want to have further experience in the world of aviation. Pengen punya pengalaman di dunia penerbangan. Second, I want to improve my family's financial situation. Saya ingin meningkatkan situasi keuangan keluarga saya. And third, dan ketiga, because I really want to work at this airport. Karena saya benar-benar pengen kerja di bandara ini ya. Good. Coba ini yang baca Yuyun aja deh. Yun, why do you want to be an airport staff? Coba dibaca yang B. Yes, sir. Yang B. Ya. Because first I want to have further experience in the world of aviation. Second, I want to improve my family's financial. Third, because I really want to work at this airport. Ya, good. Seperti itu ya cara membacanya, nanti Elizabeth juga yang punya ide ya. Oke, kita ke nomor 5 langsung dulu. Nanti kalau ada tambahan bisa kita tambahkan nanti. Pertanyaan number 5 adalah, what did you learn from the training at Tadikapuri? Apa yang kamu pelajari dari pelatihan yang kamu jalankan di Tadikapuri? Kamu sebutkan. Oke, saya pengen minimal 2. Silakan dikirim di grup yang punya kontribusi jawaban. Kalau bahasa Indonesianya kan kamu belajar di Tadikapuri itu, kamu belajar tentang apa saja sih? Tentang customer care ya, customer care. Terus belajar apa lagi? Mungkin tentang communication. Bagaimana? Communication skill. Terus apa lagi? Service excellence. Service excellence. Apa lagi? Customer service. Service excellence sama aviation apa? Aviation cloud knowledge. Oh, aviation knowledge. Oke, knowledge on aviation ya, pengetahuan tentang penerbangan. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Tulis di grup. Nanti biar bisa dibenerin di sini ya. Kita biar nanti. Jadi pertanyaan yang saya sebutkan di sini itu bisa kalian gunakan nanti sebagai jawaban ya. Bisa kalian gunakan nanti sebagai jawaban. Ya.
Kan ada beberapa pilihan, ada 1 atau 2 pilihan ini, jadi kalian bisa memilih ya. Oke. Ini dari siapa ini? Dari Elizabeth ya? Dari Elizabeth dan Hubertus Miltiades. Yang dari Elizabeth dulu. Jadi apa yang kamu pelajari di training Tadika Puri adalah from my job training, I learn, ya, saya belajar how to give the best service to customers, terus koma, how to be disciplined, ya, bagaimana menjadi disiplin, terus belajar apa lagi nih? How to be disciplined and responsible. Besides, I also learn, ya, besides I also learned. Saya juga belajar how to implement my knowledge, ya, how to implement my knowledge and got more experience in the field of aviation. Oke, very good. Coba Elizabeth ini dibaca jawaban kamu. What did you learn from the training at Tadika Puri, Elizabeth? From my job training, I learned how to give the best service to customers. How to be disciplined and responsible. Terus? Besides, I also learned how to implement my knowledge and got more experience in the field of aviation. Ya, in the field of aviation. Very good. Pronunciation-nya udah bagus ya, udah lumayan. Thank you, sir. Ya, maksudnya setelah berbulan-bulan belajar kamu meningkat seperti ini udah bagus ya. Jadi kamu baca knowledge juga udah knowledge, bukan ke knowledge kan. Ada yang bahkan setelah belajar lama pun baca knowledge masih ke knowledge saja. I don't know jadi I don't know. Nah, itu kan berarti selama ini nggak belajar kamu ya. Oke, Hubertus Miltiades ini cukup panjang, tapi kita singkat ya mungkin ya, lebih kita concise, kita bikin lebih singkat. At Tadika Puri, I learn about aviation work, customer service, public speaking, and communication skill ya, communication skill. Wah ini sebenarnya pengulangan ya. Jadi during my education at Tadika Puri Airline Business Career ini tidak perlu diucapkan. Jadi langsung ke we were also trained. Ya, we were also trained to be responsible. Jadi kami juga diajarkan untuk bertanggung jawab, disiplin, and we were taught other materials related to working at the airport. Oke, bagus. Ini jawaban Hubertus. Silakan dibaca, Hubertus. What did you learn from the training at Tadika Puri, Hubertus Miltiades? Hubertus? At Tadika Puri, I learned about aviation work. About aviation world ya, aviation world. About aviation work, customer service, public speaking, and communication skill. We were also trained to be... Bukan trained, tapi trained. Ya, we were also trained. We were also trained to be responsible and disciplined. And were taught other materials related to working at the airport. At the airport. Okay, very good.
Thank you, Hubertus. Ya, kita ke move to number 6 dulu. Nanti yang lain bisa ditambahkan. If we still have time. Kalau masih ada waktu. Number 6 is, what is your weakness? Apa kelemahan kamu? Silahkan yang merasa lemah, kirimkan jawabannya di grup. Ya. Oke. Ada dua, ini dari siapa ya? Yang my weakness is hard to wake up in the morning but I overcome it. Ini dari Elizabeth ya? Yang my weakness Jihan Trivani, sir. Oh, Jihan. Oke, Jihan. Pilihan yang pertama Jihan. Kelemahan saya adalah saya susah bangun pagi. Oke, my weakness is that it was hard for me to wake up in the morning, but I overcome it by setting an alarm, ya, an alarm. Oke. Silakan Yuyun di siapa tadi? Jihan. What is your weakness, Jihan? My weakness is that it was hard for me to wake up in the morning, but I overcome it by setting an alarm. Ya, very good. Pronunciation-nya juga bagus. Berikutnya jawaban dari Hubertus ya. Yuyun. Kelemahannya Yuyun adalah selalu terburu-buru ya. Oke. Kita lihat, kita betulkan pilihan katanya. Jadi kelemahannya Yuyun itu dia selalu terburu-buru. Kemudian cara mengatasi kelemahan tersebut adalah apa ini? Kalau terburu-buru, kelemahannya cara mengatasinya bukan stay calm, tapi dengan cara apa biasanya? Kalau yang terburu-buru itu dengan cara apa mengatasi ketergesa-gesaan kalian itu? Bahasa Indonesia dulu. Oh ini sudah ya, bisa ini Yuyun. To overcome that, ya. To overcome that, I give full attention to every job that I do, ya. Jadi saya memberikan perhatian penuh terhadap setiap pekerjaan yang saya lakukan, so that I can work carefully and precisely, ya, carefully and apa ini? Bekerja dengan hati-hati dan dengan benar ya, and correctly ya, correctly. Ya, Yuyun silakan dibaca. What is your weakness, Yuyun? I'm always in a rush at work. To overcome that, I give full attention to every job I do so that I can work carefully and correctly. Good. Pronunciation-nya juga bagus, jelas ya. Ya. Jadi memang tadinya tujuan saya mengasih kalian kelas bahasa Inggris itu targetnya memang agak tinggi ya, supaya kalian itu bahkan bisa bermimpi pun dalam bahasa Inggris ya. Tapi karena tidak bisa tercapai ya, paling tidak seperti ini sudah bagus ya. Tidak perlu sampai ngimpi dalam bahasa Inggris. Oke, ini dari Elizabeth Ananias ya. Ini kelemahan dia ini emosional ya. Emosional.
Oke, ini mungkin nanti ya, Elizabeth ya. Oke, sekarang yang pertanyaan yang number 7 dulu. Yang number 7, tolong juga tulisannya juga harus benar ya teman-teman ya. Supaya saya membenarkannya tidak terlalu banyak gitu ya. Hanya typo-typo sedikit saja. Tapi kalau semuanya salah semua ya it's going to be very hard for me to correct your sentences ya. Pertanyaan berikutnya, what is your greatest strength? Apa kekuatan terbesar kamu? Ya. Coba di sini sudah ada Bona. Jadi greatest strength Bona dan siapa ini ya? Jihan ya ini ya. Jihan greatest strength-nya adalah communication skill, willingness to take initiative and take responsibility. Oke, boleh? Yang dari Jihan dulu. Jadi kelebihan kekuatannya adalah communication skill-nya bagus ya, pinter ngomong, pinter berkomunikasi, terus kemauan untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab ya. Oke, siapa tadi? Jihan. What is your greatest strength, Jihan? Dijawab dengan jawaban ini. My greatest strengths are communication skills, willingness to take willingness. Bukan willingness to take Hmm? willingness to take initiative and take responsibility. Very good. Ini my greatest strengths are good communication skills ya, ditambahin good ya. Coba sekali lagi. My Jihan. greatest strengths are good communication skills, willingness to take initiative and take responsibility. Very good. Oke, berikutnya yang dari siapa ya ini ya? Bona ya, Bona. I think some of my greatest strengths are decision jadi dia decision making-nya bagus sama bekerja di dalam tim ya. Oke. Kita benerin dulu grammarnya. I think some of my greatest strengths are that I am really good at decision making and I have a strong ability to work in a team ya. Oke, Bona coba dibaca ini. What is your greatest strength, Bona? I think some of my greatest strengths are that I am really good at I am really good. I am really good at decision making and I have a strong ability to work in a team. Oke, ini dibaca decision ya. Decision making. Decision making. Oke, ini dibaca strengths. Strengths. Ya, strengths ya, bukan string. Kamu bacanya kan tadi string. I think some of my greatest strengths are that I am really good at decision making and I have a strong ability to work in a team. Coba sekali lagi, Bona. I think some of my greatest strengths are that I am really good at decision making and I have a strong ability to work in a team. Oke, very good. Ya, yang lain boleh ini digunakan ya kalau tidak punya jawaban sendiri. Oke, kita move on ke jawaban nomor 8 ya. Jawaban nomor 8, number 8, pertanyaannya adalah how do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain ya? Oke, very good. Di sini sudah ada yaitu dari Jihan sama siapa ini? Yang ini siapa ya? Iin Nurhaliza ya. Oke, good. Jadi dari Jihan dulu jawabannya adalah alright. Jadi bagaimana cara mengatasi komplain? Jadi kalau ada pelanggan yang komplain, yang marah-marah, nah ini caranya adalah kalau dari Jihan, be patient and don't get carried away by emotions. Pay attention to customers when they are talking and understand complaints made by and try
Oh iya, oke. Jadi pay attention, setelah itu memberikan solusi ya, and give the solution ya. And try my best to give the solution. To give solution. Ya. Jihan, silahkan dibaca. How do you manage a complaint, Jihan? Silakan dibaca. Be patient and don't Be get patient, carried- bukan patient tapi patient. Be patient Mm-mm. and don't get carried away by emotions. Pay attention to customers when they are talking and try my best to give solution. Good, ya. Oke, berikutnya dari Iin. Kita lihat jawaban dari Iin adalah be patient and don't get carried away by emotions. Hampir mirip ya, mana ini Iin? Oke. Oke, terus ini dari Iin ini sebenarnya tambahan saja. Jadi acknowledge and apologize to customers ini ya. Karena jawabannya hampir mirip dengan yang dari Jihan. Jadi ini tambahan. Tambahannya adalah be patient and don't get carried away by emotion. Pay attention to customers when they are talking. Terus tambahannya adalah ini ya, acknowledge and apologize to customers. And try my best to give solution. Jadi ditambahin ya. Jadi ini bisa jadi jawaban standar. Jadi kalau ada komplain, cara menjawabnya begini, teman-teman. I handle complaints by being patient. Ya, ini saya benerin juga sekalian, being patient and not getting carried away, not being carried away, atau not getting carried away by emotion, paying attention to customers while they are talking, acknowledging and apologizing to customers, and trying my best to give solution. Oke, jadi ini bisa digunakan sebagai jawaban standar, sama saja nggak apa-apa semuanya. Kalau ditanya seperti ini oleh Miss Aini, ini bisa kalian jadikan jawaban standar. Coba sekarang saya pengen Yurita pakai Nani, bagaimana sinyalnya sudah bagus? Apakah hujannya sudah reda? Sudah. Oke, sekarang pertanyaan saya, how do you manage a complaint? I handle complaint by being patient and by being, ini dibaca being, ini dibaca patient and not getting carried away by emotions, paying attention to customers when they are talking. Terus acknowledging and apologizing to customers and trying my best to give solutions ya. Jadi saya menghandle komplain dengan pertama sabar, kemudian tidak terbawa emosi, not getting carried away by emotions. Kemudian paying attention to customers when they are talking,
memperhatikan pelanggan ketika mereka bicara ya. Yang diperhatikan apanya ini? Kancing bajunya atau gimana? Memperhatikan bibirnya. Pokoknya memperhatikan ya, ketika mereka bicara kita perhatikan. Berikutnya mengakui kesalahan, acknowledging itu acknowledging mistakes ya, kita tambahin acknowledging errors, acknowledging the error or mistake, ya, and apologizing to customers, and trying my best to give solutions, dan kemudian berusaha yang terbaik untuk memberikan solusi. Jadi ini bisa dipakai untuk semuanya ya. Jawabannya standar saja ya. Oke, coba dibaca lagi Elizabeth nomor 8. How do you manage a complaint, Elizabeth Ananiasea? Halo, Sir, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya. How do you manage a complaint? Masih yang nomor 8. Kamu baca ini. I handle complaints by being patient and not getting carried away by emotions, paying attention to customers when they are talking, acknowledging the error or mistake, and apologizing to customers, and trying my best to give solutions. Very good ya. Good. Nanti ini dijadikan jawaban standar saja. Sekarang kita move on ke pertanyaan number 9 ya. Pertanyaan number 9 adalah how much is your expected salary? Ya, berapa banyak gaji yang kamu harapkan? Coba beri kontribusi jawaban. Jihan ini adalah jawabannya, saya mengharapkan gaji sesuai dengan performa saya ya. Oke. Jadi coba ini kita bikin kalimatnya supaya bagus. How much is your expected salary? Oke. Kamu jawab, I expect the amount of salary in that is the amount of salary that is in accordance, jadi sejalan dengan performa saya. Boleh seperti ini. Nah, coba ini yang baca Bona coba. How much is your expected salary, Bona? I expect the amount of salary that is in accordance to my performance. Okay, good. Ada lagi pilihan yang lain kalau ditanya gaji gimana? Oke. Ini Elizabeth Ananiasea dia percaya kepada kebijakan perusahaan ya. Ya, Sir. Ya, dibikin itu ya, dibikin kalimatnya kita bikin bagus. Jadi ini pilihan yang A, jawabannya A. Kalian terserah mana nanti pilihnya. Kemudian pilihan yang B dari Elizabeth Ananiasea adalah thank you for the question, but related to this salary, I trust in the company's policy ya. Ya, jadi ya, dibikin pendek saja. Thank you for the question, but in relation to the salary, I'd rather trust in the company's policy.
Ya, jadi saya rasa jawabannya Bona juga sama seperti ini ya, kan menyerahkannya kepada perusahaan. Jadi jawaban kalian kalau kalian ingin menyerahkannya kepada perusahaan, kalian jawabannya seperti ini, yang B ya. Thank you for the question, but in relation to the salary, I'd rather trust in the company's policy. Makasih untuk pertanyaannya, tapi terkait gaji saya lebih memilih untuk percaya dengan kebijakan perusahaan, gitu ya. Oke, coba dibaca. Ini Arif ikut nggak sih, Arif? Oh ini Maria Viani, coba Maria Viani. Yang lain nggak kebagian baca. Maria Viani, how much is your expected salary? Coba dibaca yang B. Thank you for the question, but in relation to the salary. But in relation to the salary, I'd rather trust in the company's policy. Oke, good. Ya, coba Mesri Tahun, how much is your expected salary? Kamu pilih yang mana terserah. How much is your expected salary, Mesri Tahun? Halo Mesri, ini halo, apakah tertidur? Halo, sir. Ya, how much is your expected salary? Thank you for the question, but in relation to the salary, I'd rather ini dibaca ini. I'd rather trust in the company's policy. In the company's policy. Oke, good. Ada lagi jawabannya? Oke, Bona itu sama ya sebenarnya ya dengan jawaban ini. Oke, we move on to question number 10. Ya, ternyata banyak yang belum saya kasih kesempatan untuk membaca ya. What do you know about this company? Silahkan dikirim. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Silahkan kirim jawabannya. Oke, ini dari Miltiades, Hubertus Miltiades. Jadi kalau ditanya apa yang kamu ketahui dari perusahaan ini, bisa kamu jawab seperti ini. What I know about this company is that this company provides a good services and is well known both nationally and internationally. Yeah, both nationally and internationally. Oke, coba Lucas M. Da Silva dibaca. What do you know about this company, Lucas M. Da Silva? I don't know about this company. What I know about this company is that this company provision provides good service and is good services. Yes. Services. Good service. Good services. And is well known. Ini dibaca nun.
and is well known both nationally and internationally. Oke. Gracinda dibaca. What do you know about this company? Gracinda Corbavo. What know about this company? Gracinda mana ini? Gracinda? This company. Present here. Ya, what do you know about this company? About this company. What I know about What this I know, company bukan keno. Kok keno toh? What I know. What I know. Ini dibaca no. Jadi K-nya nggak dibaca, nggak keno gitu, tapi no. Ya, coba. What I know about this company is that this company provides good services and is well known. Ini dibaca well, bukan will. Ya. Is well known. Nun, K-nya nggak dibaca, bukan kenun. Nun. Is well written. Is well known. Ayo, Gracinda. Mana nih Gracinda? Halo Gracinda? Iya, Sir. Ayo dibaca lagi. What I know about this company is that this company provides good services and is well known both nationally and internationally. Both nationally and internationally. Oke, good. Sekarang pilihan jawaban yang berikutnya dari Bona. This company has a very good vision and mission, and this company also has several branches. Seluruh cabangnya di mana ini? Di Indonesia atau di luar negeri, Bona? Di Indonesia, Pak. Di Indonesia ya. Oke, jadi coba. Jadi what I know about this company selalu ditambahkan seperti itu ya. What I know, apa yang saya tahu tentang perusahaan ini. What I know about this company is that this company has a very good vision and mission ya. This company has very good vision and mission, and this company also have several branches all across Indonesia. Ya. Oke, sekarang yang baca adalah Reynaldis Leticia. What do you know about this company, Reynaldis? Ada, Sir. Ya, what do you know about this company? Kamu jawab yang pakai poin yang B. What I know about this company is that this company has a very good vision and mission, and this company also has several branches. Ya, branches all across Indonesia. All across Indonesia. All across, bukan across. All across Indonesia. Oke, good. Berikutnya Maria Viani. Maria Viani.
Yes, sure. Kamu pilih, terserah pilih yang A atau yang B. Sekarang jawab pertanyaan saya. What do you know about this company? What I know about this company is that this company provides good services and is well known about Is well known. Is well known. It's well known both nationally and internationally. Oke, Albinus Ngabi. Dijawab. What do you know about this company? Terserah pilih yang mana. What I know about this company is that this company provide provide good service and services and is well known both nationally and internationally. Okay. Lucas M. Da Silva. Sekarang dijawab. What do you know about this company? Lucas M. Da Silva. Lucas, mana ini orangnya? Ada, Chef. Oke, silakan dijawab. What do you know about this company? What I know about this company is that this company has very good vision and mission, and this company also has several branches all across Indonesia. Indonesia. Nggak ada N-nya Indonesian. Ya. Oke. Nanti bisa dilihat lagi pengucapannya di rekamannya ya. Sekarang kita move on dulu ke nomor berikutnya biar terjawab semua. Oke, number 11, what is your biggest achievement? Apa prestasi terbesarmu? Nah, prestasi terbesar ini bisa dijawab dengan umpamanya pernah juara 1 lomba olimpiade apa, atau tidak harus juara 1 tapi berpartisipasi dalam olimpiade apa walaupun tidak juara ya. Tapi batasnya cuma sampai SMA ya. Jangan yang waktu SMP atau SD atau TK kamu sebutin ya. Ya, ini dari Gresta. What is your biggest achievement? Bagus. Jadi ini waktu dia SMA, dia ikut lomba lari, juara lari dari kenyataan ya ini katanya. Oh enggak ya. Jadi when I was second year, okay. When I was in the second year, coba kalimatnya harus diperbaiki nih. My biggest achievement is that. Jadi selalu ditambahi seperti itu ya. My biggest achievement is that when I was in the second year of as a high school student, I took part in an English speech competition on Indonesia's Independence Day, and I won the second place. Ya, saya memenangkan juara kedua ya. I won the second place. Okay. And I also participated. Ini apa ini? Lomba apa ini? 4 pilar kebangsaan. Iya, lomba apa itu? Itu nama eventnya atau nama lombanya? Lombanya lomba apa ini? Lomba Hari Kemerdekaan juga. Iya, lomba apa? Lomba pidato atau lomba ngebersihin sepatu atau helm mungkin? Iya, itu lomba apa? Apa itu? 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu apa? Mengenai mata pelajaran PPKN. Oh, oke. Participated in the
competition of understanding. Jadi memahami 4 pilar kebangsaan ya, of understanding the 4 pillars of the nation of nationality, the pillars of the nation ya. Dan juara 1 ya. The 4 pillars of the nation, and I won the first place. Dan saya juara 1 ya. Oke, good. Ya. Silahkan dibaca. What is your biggest achievement? My biggest is the when I was in My the biggest achievement, kurang achievement ya ini ya. My biggest achievement. Silakan dibaca lagi. My biggest achievement is that when I was in the second year. Second year. Second year as a high school student, I took part in an English speech competition on Indonesia's Independence Day, and Independence Day, and I won the second place. And I participated in the competition of understanding the 4 pillars of the nation, and I won the first place. Very good. Ya, pengucapannya juga udah bagus banget ya. Oke, yang lain ada kalau seumpama kalian nggak punya pencapaian apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, kalian boleh jujur dengan mengatakan begini. I didn't have any big achievement. Any big achievement. Jadi saya nggak punya prestasi apa-apa, ya. Boleh seperti itu. Boleh, ini ada satu lagi kontribusi dari Bona. Oh, dari Iin ya. Jadi selalu ranking 1 selama 3 tahun berturut-turut ya. Iin, betul? Yeah, sure. Okay, my greatest achievement is that during my high school life, I always got the first rank, atau I always ranked the first ya. I always ranked the first. Ranking 1 terus ya. I always ranked the first for the whole 3 years ya. For the whole 3 years. Jadi selama 3 tahun penuh itu ranking 1 terus. For the whole 3 years. For the whole. Oh, bagus banget ya ini ya, ranking 1 terus ya. Oke, coba dibaca Iin. What is your biggest achievement? My greatest achievement. My greatest achievement is that during my high school life, High school, ini dibaca high bukan hike ya, tapi high. My high school life, I was always ranked the first. Ranked, bukan ranked ya, ranked. Ranked the first for the whole 3 years. Ya, ini dibaca whole, for the whole 3 years. Huruf B-nya nggak dibaca ya. Jadi betul ya, 3 tahun itu ranking 1 terus ya? Yes, sir. Oke, good. Itu kalau dikasih tahu, entah itu pertanyaannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu sesuatu yang impresif ya, sesuatu yang berkesan. Mungkin ada lagi yang Bonaventura, when I was in high school, I participated in a scientific debate competition ya. Oke, jadi pas saya SMA saya ikut debat ya, debat saintifik ya. My biggest achievement is that when I was in high school, I participated in a scientific debate competition. Silakan dibaca, Bona. What is your biggest achievement? My biggest achievement is achievement. My biggest achievement is that when I was in high school, I participated in a scientific
in a scientific debate competition. Debate competition. Competition. Oke, good. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada tambahan kita berikan nanti. Pertanyaan number 12. Pertanyaan nomor 12 adalah do you have any work experience? Ya, kan sebagian besar kalian belum pernah bekerja ya, belum pernah bekerja ya. Jadi jawaban kalian adalah seperti ini karena kalian belum bekerja. I didn't have any work experience before, but I joined on the job training di mana? Di bandara apa kalian OJT-nya? Di bandara apa? Eltari ya? Halo? Di bandara mana kalian OJT-nya? Eltari, sir. Yeah, I joined on the job training at Eltari Airport, International Airport. For 2 months ya, selama 2 bulan. Selama 2 bulan. I consider that as a job atau as a work experience. Saya menganggap on the job training tersebut sebagai pengalaman kerja ya. Jadi boleh seperti ini ya. Ini dijadikan jawaban standar saja, nggak apa-apa. Karena kan semuanya kalian belum pernah kerja ya, atau ada yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja, sir. Ada. Kalau ada yang sudah kerja, silakan disebutkan kerja di mana. Nanti bisa dijadikan sebagai alternatif. Ya, oke. Coba ini dijawab Albinus Ngabi. Do you have any work experience before? Albinus Ngabi, dibaca. I didn't have any work experience before, but I joined on the job training at Eltari International Airport for 2 months. For 2 months. For 2 months. Ini dibaca months. I consider that as a work experience. I consider that as a work experience. Coba dibaca lagi. I consider that. I consider that as a work experience. Ya, good. Oke, ada lagi yang mau? Oke, ini dari Iin ya. Oh, ini bagus ini jawabannya ya. Ya, jadi kalau yang tidak punya pengalaman kerja sebelumnya, boleh pemakai jawaban saya yang A ini ya. Karena jawaban yang dari Grista juga dia nggak punya pekerjaan. Jadi boleh pakai yang saya ini ya. Kemudian yang B dari In, ini yang dari In. Oke. Coba ini dibaca Iin. Do you have any work experience? Dibaca. Ini religious code ini KUA ya, Iin ya? Di pengadilan agama. Iya, pengadilan agama itu, oh bukan KUA ya. Pengadilan agama itu bukan kantor urusan agama, tapi pengadilan agama. Oke. Silakan dibaca. Do you have any work experience? Dibaca ini jawabanmu ini, Iin. Previously, I had an internship. Internship. Ini dibaca internship. Internship at a religious court office for 3 months, and I also worked as bukan worked tapi worked. Worked as
a warehouse manager in a building shop for 6 months, and recently I also did an internship. I also had bukan did tapi had. I also had an internship at Eltari Airport for 2 months. Ya, ini nggak usah dibaca. At Eltari Airport for 2 months. Ya, bagus ya. Jadi boleh seperti ini ya. Jadi previously I had an internship. Saya magang di Pengadilan Agama selama 3 bulan. And I also worked as a warehouse manager. Jadi saya jadi manajer gudang ya ini ya. Betul ya? Yeah, sure. Manajer gudang selama 6 months, 6 bulan. And recently I also had an internship at Eltari Airport for 2 months. Dan baru-baru ini saya juga magang di Bandara Eltari selama 2 bulan ya. Very good jawabannya. Nanti bisa dilihat lagi bagaimana cara pengucapannya di YouTube ya. Sorry, nomor 13. Pertanyaan terakhir. Do you have any question? Apakah kamu punya pertanyaan? Silahkan kalau punya pertanyaan diajukan, dikirimkan ke grup. Jadi ini adalah kamu ditanya apakah kamu punya pertanyaan untuk pewawancara. Jadi nanti kalau pewawancaranya adalah Miss Aini, kamu nanya ke Miss Aini. Nah, apa yang ingin kamu tanyakan kalau kamu diberi kesempatan untuk bertanya? Ada kontribusi? Tidak ada? Siap, tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Biasanya kalau oke, ini right. Ini ada pertanyaan. Oke. What if I am declared to have passed to the next stage? May I know when will I be contacted? Bagus, ini dari Iin juga ya, dari Iin. Kalau saya dinyatakan lulus ke tahap berikutnya, kapan saya akan dihubungi? Ya, boleh. Boleh seperti ini ya. What if I am declared to have passed to the next stage? Oke, atau if ya, if I am declared to have passed to the next stage, may I know when I will be contacted? Oke. Kapan saya akan dihubungi? Ya. Boleh. Coba ini dijawab, coba ini yang menanyakan, yang membaca adalah Lukas. Do you have any question, Lukas? Lukas M. Da Silva? Yes, sir. Dibaca? If I am declared, if I am declared to have passed to the next, to the next stage, may I know when I will be contacted. May I know when I will be contacted. May I know when I will be contacted. Ya, contacted. Ini dibaca contacted ya. So may I know when I will be contacted. Jadi kata-kata kamu yang setiap terucap dari kata-kata kamu tuh harus jelas. Nggak harus sempurna kayak Cinta Laura, tapi jelas. Jadi orang tahu kamu ngomong apa ya. Ya, kalau salah ngomong orang juga akan salah dengernya ya. Salah dengernya. Oke. Nanti dilihat lagi di rekaman. Terus kemudian pilihan yang kedua adalah in your opinion, what are the main indicators of success for this company? Boleh ya.
Menurut pendapat Anda, apa indikasi utama dari kesuksesan bagi perusahaan ini? Ya, boleh. Very good. Jadi ketika kamu diminta untuk bertanya, kamu menanyakan ini. In your opinion, what are the main indicators of success for this company? Coba Maria Viani dijawab, dibaca. Do you have any question, Maria Viani? Present, sir. Ya. Dibaca. In your opinion, what are the main? What are the main, bukan main ya. Kalau main itu bukan main itu ya. Ini dibaca main ya, bukan main. What are the main indicators? Indicators of success of this success. company. Ini dibaca success. Ayo dibaca. What are the main indicators? What are the main indicator of success for this company? For this company ya. Kamu baca company jangan company dong. Company kan Belanda. Company Belanda. Bacanya company ya. Kan sudah saya ingatkan dari dulu bahwa tulisan sama bacaan bahasa Inggris itu beda. Tulisannya memang company, tapi bacanya bukan company, tapi company, ya. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Nanti pilihan jawaban ini saya akan kirimkan ke grup ya, juga nanti rekamannya dalam bentuk YouTube saya akan kirimkan ke grup juga. Jadi nanti kalian bisa dengar lagi tuh Sir Ahmad akan ada yang mengoreksi kata-kata yang diucapkan dengan salah kan. Jadi pembenarannya bagaimana kamu bisa lihat di YouTube nanti ya. Oke. Jadi nanti ujian interviewnya hari Kamis dan sekali lagi Miss Aini akan menanyakannya secara random, jadi tidak ditanyakan semua ya, tidak ditanyakan semua. Jadi yang paling penting adalah kamu ngerti apa yang ditanyakan oleh Miss Aini. Umpamanya Miss Aini tiba-tiba dari pertanyaan nomor 1, umpamanya tell me about yourself, dia langsung menanyakan nomor berapa ya? Yang tentang company tadi nomor berapa? What do you know about this company? 10. Langsung nomor 10 misalnya ya. Nah, kamu harus ngerti apa yang Miss Aini tanyakan ya. Kalau kamu nggak ngerti apa yang Miss Aini tanyakan, tiba-tiba kamu jawabnya pakai pertanyaan nomor 2 ya, karena kamu menghafalkan berdasarkan nomor ya. Jadi pahami betul apa yang nanti ditanyakan, pronunciation-nya Miss Aini bagaimana. Nah, dengan itu pula nanti kamu harus menjawab ya. Saya mengharapkan kalian untuk hafal, ya, untuk hafal pertanyaan ini. Jadi kalian hafalkan jawabannya. Tapi kalau seumpama tidak bisa jawab, ya tidak bisa hafal, ya paling tidak antara pertanyaan dan jawaban harus nyambung ya, harus nyambung. Jangan sampai nggak nyambung. Kamu ditanya apa, jawabnya apa. Begitu ya, teman-teman? Siap. Ya, dihidupkan dulu kameranya. Hidupkan dulu. Oke. Ya, saya pengen lihat wajah-wajah kalian, apakah wajahnya sudah siap untuk interview besok Kamis. Oke. Oh, Lukas sama siapa itu, Lukas? Hubertus, sir. Hubertus Multiades ya. Oh, oke. Lukas sama Hubertus. Good. Mesri, Iin, mana ini mukanya? Nah. Oh, Grasinda sama siapa ini? Aprilia Tresna. Aprilia Tresna. Albinus mana Albinus? Dihidupkan Albinus. Iin, Jihan, Mesri. Yuk, dihidupkan dulu yuk. Salah kasih hidup. Oke, Albinus. Jihan. Oke, Mesri. Dihidupkan dulu kameranya. Oke. Mesri, apakah sudah pergi Mesri?
Saya remove ya, Mesri ya. Bagian terakhir di remove. Oke, Mesri saya remove karena tidak respon. Begitu juga Jihan, karena tidak respon saya remove. Gelap, Sir. Oke. Jadi begini, ini yang terakhir, pertemuan terakhir kita officially, tapi kita tetap terhubung sebagai guru dan murid ya. Jadi nanti kalian tetap bisa tanya saya kalau kalian punya pertanyaan ya terkait bahasa Inggris ya. Jadi nanti mungkin saya tidak akan keluar dari grup dulu ya dalam waktu yang lama. Jadi saya tetap akan di grup. Jadi kita tidak berpisah ya teman-teman ya. Jadi jangan anggap ini perpisahan. Saya tidak mau sedih-sedihan. Oke. Karena saya tetap ingin keep in touch terus, tetap berhubungan dengan kalian terus sampai kalian nanti melihat kalian sukses ya. Oke. Jadi jangan anggap ini perpisahan. Ini pertemuan kita yang terakhir secara official. Dan besok Kamis kalian saya harapkan sudah siap untuk interview dengan Miss Aini. Oke? Okay, sir. Yeah, okay. I think that's all. So we will see you on first day for the final job interview. Yeah, thank you very much. And I'm wishing you the best for the final job interview. Thank you very much, guys. Have a nice day. Thank you.